No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas sesuatu yang saya kepo juga ya. Saya melakukan analisis, tentu saja ya, dengan cara beyond conventional thinking seperti biasanya saya. Bongkar dokumen rahasia Koni Rahakundini. Apa isinya? Pertanyaan kepo ya. Ini saya jadikan sebagai part 1 karena nanti bakal ada selanjutnya kan perseteruan antara PDIP dengan Jokowi kan masih berlanjut toh. Dan ini ada kaitannya dengan dokumen rahasianya yang dipegang oleh Profesor Koni Rahakundini ya. Jadi Profesor Koni, guru besar sekarang ya, guru besar University Saint Petersburg, Rusia, pengamat militer dan pertahanan, dan kita pasti yang senang dengan politik pasti sangat kenal sama beliau kan ya. Sebelum Pilpres 2024 yang baru lalu, udah mengungkapkan di dalam beberapa kesempatan beliau telah menerima sejumlah dokumen rahasia dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang beliau mengakui sebagai sahabat gitu kan ya. Nah, dokumen-dokumen itu yang diklaim mengandung informasi super sensitif terkait pemerintahan Presiden Jokowi telah diamankan sama Prof. Koni dan dinotariskan di Rusia. Jadi posisi dokumen sekarang di Rusia. Koni menyatakan bahwa dokumen-dokumen ini sangat penting dan berpotensi menjadi bom waktu bagi beberapa pihak. Ia menegaskan bahwa tanpa izin dari Hasto, ia tidak akan mempublikasikan isi dokumen tersebut. Artinya, Profesor Koni udah baca dong dokumen tersebut ya. Kemudian, selain itu, Ibu Profesor Koni ini juga mengindikasikan bahwa beberapa tokoh lain seperti mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto dan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mungkin juga memiliki informasi serupa dengan yang ada pada dokumen-dokumen tersebut terkait dengan pemerintahan Joko Widodo. Ia memperingatkan Jokowi ya. Ia memperingatkan bahwa jika tekanan terus diberikan kepada PDIP, informasi-informasi sensitif ini bisa saja semakin terungkap ke publik. Maka untuk menggali dan menganalisis lebih dalam, kita lakukan dari beberapa aspek ya. Aspek-aspek yang jarang dilihat sama mata orang biasa. Satu, dokumen rahasia disimpan di Rusia. Kenapa Rusia ya? Disimpan di Rusia. Bukan karena kebetulan Prof. Koni ini seorang profesor di sana, bukan. Tapi kenapa Rusia? Jadi Koni Rahakundini ini mengklaim bahwa ia menerima dokumen dari Hasto Kristianto gitu ya. Nah, dokumen ini dikatakan mengandung informasi rahasia. Dan sama beliau sudah dinotariskan, artinya disimpannya bisa dinotaris tersebut kan. Di mana notarisnya? Di Rusia. Nah, kan akhirnya jadi spekulasi muncul. Dokumen-dokumen ini jangan-jangan berisi informasi terkait kekuasaan Jokowi dan kroni-kroni dan kasus-kasus politik tertentu, atau jangan-jangan ada bau-bau korupsinya juga gitu kan. Kan jadi spekulasi karena sampai hari ini juga Ibu Koni tidak pernah menyebutkan dokumen itu isinya apa aja kan, cuma bilang bom waktu gitu aja kan. Lalu Rusia, kenapa Rusia dipilih sebagai lokasi penyimpanan? Karena yang menarik kan Rusia itu kan bukan sekutu utama Indonesia ya, tapi Rusia memang dikenal sebagai negara yang sering menjadi tempat perlindungan bagi informasi sensitif. Jadi itulah pilihannya kenapa dibawa ke Rusia dan bukan dibawa ke tempat-tempat lain. Prof. Koni ini ngajar ya, jadi ejang profesorat itu nggak cuma di Rusia, bahkan beliau juga ngajar di Inggris. Nah, kenapa nggak disimpan di Inggris? Kenapa disimpan di Rusia? Karena ternyata Rusia itu terkenal sebagai negara tempat perlindungan bagi informasi-informasi sensitif. Jadi kalau ada informasi sensitif dalam bentuk dokumen langsung masuk ke Rusia, bek. Nah, udah nggak ada lagi yang bisa buka nih, kunci nih, gitu ya kali ya. Nah, tetapi di luar itu, di luar soal Rusia dan sebagainya, kan berarti ada keterlibatan pihak asing kan di dalam dokumen tersebut. Artinya di dalam permainan politik di Indonesia, berarti ada dong keterlibatan pihak asing kan?
Bukan semata-mata dokumen itu terus dibawa ke negara asing gitu ya, tapi ini jelas ada keterlibatan pihak asing. Di dalam dokumen-dokumen itu pasti ada nama-nama pihak asing kan. Jadi apa sebenarnya isi dokumen itu? Mengapa Hasto memberikan dokumen ini ke KONI? Apakah ada keterkaitan antara isi dokumen ini dengan berbagai isu politik terbaru? Sekarang, peran Hasto Kristianto sendiri dalam dinamika politik PDIP nih. Hasto ini sekjen, sangat loyal dengan Megawati, dan sering menjadi pengkritik Jokowi secara tersirat maupun tersurat, terutama terkait dengan dinasti politik Jokowi dan Ganjar Pranowo yang tidak didukung penuh oleh PDIP kan. Nah, Hasto sendiri memiliki hubungan sangat erat dengan Megawati Soekarno Putri yang saat ini tampak semakin berseberangan dengan Jokowi. Jika dokumen ini membongkar sesuatu, maka tentu saja akan bisa merugikan Jokowi kan. Dan ini adalah bagian dari konflik internal PDIP. Pertanyaan kemudian analisisnya bisa digali lebih lanjut. Apakah ada perpecahan besar dalam PDIP antara kubu Megawati Hasto dan kubunya Jokowi? Apakah dokumen ini merupakan senjata politik PDIP untuk melawan Jokowi? Kemudian spekulasi yang lain terkait dengan bisnis anak-anaknya Jokowi nih. Kaisang, Gibran, Bobi kan punya banyak bisnis, mulai dari kuliner hingga investasi di sektor-sektor strategis. Beberapa bisnis mereka jelas mendapat suntikan dana dari investor besar. Dan ini kan menimbulkan spekulasi tentang akses ke jaringan kekuasaan. Kaisang masuk politik dengan menjadi ketua umum PSI. Gibran jadi cawapres. Malah sekarang udah wapres ya. Kok cawapres sih? Bobi jadi wali kota Medan, gitu ya. Nah, dinasti politik ini kan semakin menguat. Dan keterlibatan mereka dalam bisnis sangat besar. Jadi isu besar selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kemarin. Pertanyaannya bisa digali lebih lanjut. Apakah ada kaitan antara bisnis anak-anaknya Jokowi bersama dengan pemerintah atau difasilitasi pemerintah yang ada di dalam dokumen-dokumen yang disimpan sama Bu Kony di Rusia ini? Apakah ada di dalam dokumen-dokumen ini indikasi penggunaan kekuasaan atau power abuse untuk memperbesar bisnis anak-anak itu? Apakah bisnis mereka hanya sekedar bisnis atau menjadi cangkang dari kepentingan politik ekonomi yang lebih besar yang melibatkan banyak pihak lagi, oligarki kah, pihak asing kah, ya kan? Nah, lalu mengapa semua ini muncul sekarang? Karena sekarang ini, ya, sekarang kenapa sekarang? Despite dari urusan Hasto jadi tersangka ya, kenapa semua ini tuh muncul sekarang? Karena Indonesia sedang dalam masa transisi. Jokowi sudah lengser, tapi kekuasaannya masih kuat. Prabowo sudah jadi presiden, tapi kekuasaannya secara de facto masih lemah. Nah, jika informasi ini dipakai dan ternyata bisa mengguncang kekuasaannya Jokowi, maka memang ini adalah momentum yang tepat untuk menggunakan dokumen tersebut. Karena kan sekarang Jokowi ini musuh dan calon lawannya juga makin banyak kan, makin banyak kan. Jelas ini sekarang musuh besarnya adalah PDIP dan Megawati. Sekarang ini, apalagi dengan ditersangkakannya Hasto Kristianto, tambah lagi kan, tambah musuh besar. Prabowo yang memuji-muji dan memuja-muja, apakah itu ada di sampingnya Jokowi? Oh no, enggak. Prabowo sedang menunggu waktu untuk menguat secara organik maupun anorganik ya, misalnya direkayasa begitu. Tapi sebagusnya adalah Prabowo ini menunggu saat yang tepat, dia memiliki kekuasaan yang organik. Jadi apa? Prabowo pasti akan berusaha untuk menghilangkan pengaruh besar dari Jokowi kan? Nah, ini akan sangat menghasilkan sebuah friksi kalau ternyata ada sesuatu pada dokumen itu yang ternyata juga menyentuh sisi kepentingan atau sesuatunya dari Presiden Prabowo ya. Nah, kemudian kenapa Rusia nih? Ya, kenapa Rusia jadi lokasi penyimpanan dokumen? Ini bisa menunjukkan, mengindikasikan bahwa ada kepentingan geopolitik yang multidimensional, yang lebih besar dibalik sekedar nyimpen dokumen di luar negeri. Jadi ini pasti, kalau dibongkar, ini pasti bukan skandal biasa, tapi bisa menjadi bagian dari konflik kekuasaan yang jauh lebih besar. Jika dokumen ini benar-benar berisi informasi yang bisa mengguncang pemerintahan, dampaknya bisa sangat besar, terutama jika ada keterlibatan asing. Bisnis anak-anak Jokowi bisa jadi celah yang digunakan anytime nih sama lawan politik untuk menyerang. Nah, kita bisa menggali lebih lanjut dari sumber-sumber lain
untuk memperdalam analisis ini. Mau fokus ke bagian mana dulu? Maka ini kan part-partnya jadi banyak nanti ya. Pertama tadi sudah kita udah identifikasi simpulannya ya. Ada skandal politik dan konflik internal PDIP versus Jokowi. Ya. Kemudian mungkin saja dokumen ini berisi informasi tentang dinasti politik Jokowi dan bagaimana ia berusaha untuk membangun kekuasaan di luar kendali Megawati dan pada waktunya dia bisa merebut kendali politik dari PDIP. Karena dia pun sudah mendorong Gibran jadi wapres kan, walaupun itu melanggar aturan internal PDIP yang berujung pada pemecatan mereka berdua kan. Tapi apakah dengan pemecatan itu kemudian menutup kemungkinan Jokowi bisa menguasai PDIP? Bisa, bisa saja. Karena Jokowi akan masih masih mungkin dengan loyalitas dari orang-orang yang diberi segala macam sama dia itu, dia bisa loh melakukan pergeseran loyalitas kader dan melakukan intervensi dalam tubuhnya PDIP, baik dari misalnya dari nanti terjadi kongres dan segala macam kan. Nah, dengan Hasto ini menjadi tersangka kan sangat kuat, berarti memang sudah terjadi perang terbuka nih antara Megawati di dalamnya ada Hasto melawan Jokowi. Termasuk bagaimana strategi hukum dan politik untuk menggembosi kekuasaan Jokowi dan anak-anaknya. Dan itulah yang mungkin menjadi inti dari dokumen tersebut. Bisa saja dokumen ini ada fakta-fakta, bukti-bukti otentik bahwa Jokowi berniat untuk menjatuhkan atau memecah PDIP. Bisa juga. Atau ketika dokumen itu keluar pada saat Jokowi masih jadi presiden, bisa saja di dalam dokumen itu ada upaya-upaya pemakzulan atau penyelidikan terhadap Jokowi. Dan ini bisa diteruskan nih kalau dokumennya kebongkar, kebuka ya. Dokumen-dokumen yang berisikan penyelidikan tentang Jokowi masih bisa diangkat ke pengadilan walaupun dia sudah turun dari jabatan. Tentang korupsi, oligarki, bisnis keluarga Jokowi mungkin dokumen itu berisi bukti-bukti kuat tentang aliran dana ke bisnis anak-anak Jokowi yang didukung oleh jaringan oligarki besar, baik domestik maupun internasional. Maka kemungkinan isinya dokumen keuangan atau transaksi mencurigakan yang menunjukkan hubungan bisnis antara anak-anak Jokowi dengan kontraktor negara asing, dengan money laundering dan sebagainya. Mungkin gitu kan. Misalnya ada bukti investasi asing atau perusahaan tertentu mendapat keuntungan besar setelah mendanai bisnis anak Jokowi misalnya. Mungkin saja di dalam situ di dalam dokumen itu ada fakta-faktanya. Nah, makanya jika dokumen ini terbukti benar, sangat bisa jadi jalan untuk investigasi besar yang melibatkan KPK atau DPR setelah Jokowi sudah tidak punya kekuasaan lagi terhadap Prabowo. Ya. Nah, sekarang keterlibatan asing dan pengaruh Rusia. Dokumen ini bisa aja nih spekulasi ya berkaitan dengan hubungan rahasia Indonesia dengan Rusia karena tempat penyimpanannya di sana. Bisa aja itu ada kesepakatan-kesepakatan terkait dengan misalnya pembelian alutsista, proyek-proyek strategis lainnya. Dan ini kan nanti akan gandeng menggandeng nih kan segala fakta-fakta ini gitu. Dan jadi ini sebetulnya sebuah indikasi disimpannya dokumen penting sekali itu di luar negeri ya pasti ada keterlibatan dari pihak asing. Apakah ada dokumen militer dan keamanan negara? Mengingat Ibu Koni ini seorang pengamat militer dan punya banyak bisnis yang berkaitan dengan militer di seluruh dunia, maka bisa saja ada kemungkinan dokumen ini berisi informasi rahasia terkait pertahanan dan keamanan nasional. Kan gitu-gitu ya, pembelian senjata, tidak transparan, indikasi korupsi, kesepakatan rahasia dengan negara tertentu, segala macam gitu. Terus yang spekulasi agak jauh ya, saya pikir gitu. Ada nggak sih di dalam dokumen itu kaitan Jokowi dengan isu depopulasi dan proyek global? Kayaknya kok, walaupun itu mungkin ya, misalnya proyek vaksinasi massal, proyek kebijakan pangan, food estate, kemudian proyek kesehatan yang terkait dengan agenda depopulasi. Ya memang ini spekulasi sekali ya, tapi masih bisa. Masih mungkin. Ya, namanya juga dokumen kita nggak ada membaca semua kecuali Bu Kony dan Pak Hasto kan. Ya, jadi
Simpulannya adalah dokumen yang disimpan di Rusia oleh Ibu Koni Rahakunini ini bisa berisi informasi yang sangat sensitif yang mencakup konflik internal PDIP versus Jokowi yang bisa digunakan untuk menyerang Jokowi pasca dia sudah lemah nanti. Kemudian mungkin saja isinya adalah skandal bisnis keluarga Jokowi yang bisa membongkar gurita bisnis dinasti Jokowi dan kroni-kroninya. Kemudian ada keterlibatan Rusia atau pengaruh asing. Nah, ini bisa menjadi skandal geopolitik besar. Jangan-jangan kenapa Indonesia kemudian masuk BRICS ada di dalam dokumen tersebut ya. Analisis-analisis atau alasan-alasannya. Apakah ada dokumen militer dan intelijen bisa membongkar operasi rahasia Jokowi atau skandal pertahanan selama dia menjabat? Bisa aja. Atau kaitan Indonesia dengan agenda global, bisa mengungkap agenda besar yang sedang berjalan di Indonesia. Wah, pokoknya segala kemungkinan ya. Segala kemungkinan itu bisa. Nah, sekarang ya tinggal nanti kita akan pelan-pelan menganalisis ya secara detail segala kemungkinan-kemungkinan tersebut. Yang nanti sambil kita lihat setelah proses Hasto Kristianto ini bergulir, kan nanti pasti akan ada keluar lagi kan data-data, fakta-fakta, dan sebagainya yang bisa kita analisis ya. Yang jelas ini pasti ada hubungannya dengan konflik antara Megawati PDIP dengan Jokowi. Dan ini sangat penting untuk kita bisa cermati ke depan. Karena pasti apapun yang terjadi sangat berkaitan dengan masa depan Indonesia. Nantikan video-video berikutnya kita terus diskusi ya. Dan sampaikan jangan lupa pendapat kalian di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.